Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Pada hari ini edisi Selasa, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertanyaan ke-34 dari The New City Catechism. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan hari ini kembali kami mohon pimpinan hikmat Tuhan untuk memperlengkapi kami dalam perenungan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan ke-34, karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan mentaati firman Allah? Jawabannya ya. Karena setelah menebus kita dengan darahnya, Kristus juga memperbaharui kita dengan rohnya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah, agar kita dapat memantapkan iman kita dengan menghasilkan buahnya, agar kita melalui perilaku yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Ada beberapa bagian ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yang pertama, Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian yang kedua, 1 Tesalonika 1 ayat 3-5. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bagian terakhir, 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, jika kita diselamatkan, diampuni, dan diterima bukan berdasarkan perbuatan baik atau kelayakan kita, tetapi berdasarkan karya Kristus bagi kita, berdasarkan anugerah Kristus semata, masih adakah tempat untuk perbuatan baik dan ketaatan dalam kehidupan Kristen? Jawaban Alkitab dengan tegas adalah ya. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik ini harus ada dalam kehidupan kita. Tetapi ini bukan sebagai akar, melainkan sebagai buah dari keselamatan. Bukan sebagai jalan keselamatan kita, tetapi sebagai perjalanan hidup kita di jalan keselamatan. Pohon yang sehat tentu akan menghasilkan buah yang sesuai dengan jenisnya. Demikian pula jika Allah sudah memperbaiki hidup kita, maka buah hidup kita juga pasti akan baik. Ada 3 alasan, saudara, mengapa perbuatan baik ini perlu ada dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Dalam keselamatan melalui karya Yesus Kristus, kita tidak hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga mengalami transformasi,
kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan perubahan atau pertumbuhan. Justru perubahan dan pertumbuhan itu sebagai suatu tanda bahwa kita telah menerima kasih karunia. Ini dimungkinkan oleh karena Roh Kudus diam dan bekerja di dalam kita. Di dalam surat Efesus 2 ayat 8-10 tadi, Paulus menafikan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Dia menekankan, dia menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi peran perbuatan baik dalam kehidupan Kristen bukanlah untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan yang sudah Yesus berikan secara cuma-cuma. Ini sebagai tanda juga bahwa Allah telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Yang kedua, saudara, perbuatan baik yang dilakukan dengan iman juga menjadi jaminan yang meneguhkan kita. Bagaimana kita tahu seorang itu dipilih Allah? Dalam surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika tadi, Paulus menjelaskan bahwa ia tahu mereka telah dipilih Allah. Di ayat 3, Paulus berbicara tentang pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan jemaat di Tesalonika. Dengan kata lain, ia berkata, "Aku melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu, dan itu membuat aku tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah." Dan ia kemudian menjelaskan bahwa hal itu menjadi jaminan atau kepastian bagi mereka sendiri. Di ayat yang kelima, kita mendapatkan kepastian dalam kehidupan Kristen ketika kita melihat Allah bekerja di dalam kita untuk mengubahkan kita. Dan itu terungkap dalam ketaatan kita pada perintah-perintah Allah. Yang ketiga, peran perbuatan baik dan ketaatan dalam kehidupan Kristen adalah di bidang kesaksian. Ketika kita mentaati firman Allah, ketika kita melakukan pekerjaan baik, kita memuliakan Bapa di surga. Orang yang melihat kita pun jadi memiliki alasan untuk memuliakan Bapa di surga. Petrus menjelaskan bahwa ketika ia berkata, ia mau supaya kita memiliki cara hidup yang baik di mata dunia, itu adalah supaya dunia melihat kita dan memuliakan Bapa surgawi yang pengasih, yang telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Jadi meskipun kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan untuk kehidupan yang taat dan berbuat baik dengan sukacita. Bukan supaya Allah lebih mengasihi kita, tetapi karena Allah sudah dan selalu mengasihi kita. Dan kita ingin menjadi semakin serupa dengan anak-Nya yang berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi saudara-saudara, mari kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Mari kita jadi umat Tuhan yang taat kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.